Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamma wa min kulli 'ainin lamma. Alhamdulillah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan semoga rasa syukur ini Allah tambahkan nikmat bagi kita sekalian. Dan kita berdoa, andai kata saudara kita yang belum hadir, andai kata mereka sakit, semoga Allah sembuhkan. Andai kata mereka ada urusan, semoga Allah mudahkan. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang ikhlas, ya. Ikhlas dan urgensi niat dalam setiap perbuatan dan perkataan yang baik terang-terangan maupun yang tersembunyi. Hukum niat dalam beramal itu wajib hukumnya. Jadi kita sekalian ketika datang ke sini, insya Allah niatnya bersama zikrullah, kemudian juga kita berniat untuk menuntut ilmu bersama-sama. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Demikian itulah agama yang lurus. Kafirin rahmati Allah, dalam ayat barusan yang kita baca adalah tentang kemurnian tujuan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tugas kita sebagai manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Itu tugas pokok. Jadi kita ini ibaratnya karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah, boleh dikatakan tujuan utama memang sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang utama, yang pertama, sedangkan yang lainnya entah itu pekerjaan ini dan itu nomor sekian. Artinya itu untuk menunjang taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti itu. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Seperti ketika orang berkorban, dikatakan di sini yang artinya daging korban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah, akan tetapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Jadi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita harapkan, agar dengan ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala ridho pada kita sekalian. Dalam surah Ali Imran juga dikatakan, katakanlah kamu menyembunyikan yang ada dalam hatimu atau memperlihatkannya, pasti Allah mengetahui. Ali Imran ayat 29. Oleh karena itu, niat kita beribadah kepada Allah, berbuat baik hanya karena Allah. Ya. Berbuat baik itu tolak ukurnya Allah, bukan manusia. Karena walaupun kita baik, belum tentu orang itu suka. Betul nggih? Walaupun apa yang kita lakukan baik, belum tentu orang itu suka. Ya. Karena hati manusia itu isinya macam-macam. Hati manusia ada yang hatinya ikhlas, ada yang hatinya diiringi dengan dengki, ada yang hatinya diisi dengan amarah, ada yang hatinya mungkin diisi dengan kesia-siaan ini dan itu dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena itu, membersihkan hati ini adalah hal yang penting bagi kita sekalian untuk diterimanya amal kita sekalian, yaitu dengan ikhlas. Melatih ikhlas itu memang berat. Ya, karena apa? Ikhlas itu harapannya hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia. Kita mendoakan saudara kita, ya Allah, semoga saudara kita itu diberikan rezeki yang barokah, diberikan anak yang soleh dan solehah, ya, diberikan waktu yang berkah juga, diberikan harta yang berkah juga. Kita doakan seperti itu. Ya. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita menjadi hati yang bersih dan ikhlas. Karena ketika kita berdoa,
saya yakin kita nggak ada orang tahu kecuali kita doanya keras-keras. Dan ternyata mendoakan orang lain itu sejatinya adalah mendoakan untuk diri kita sendiri. Semakin banyak mendoakan orang lain, semakin banyak kita mendoakan diri sendiri pada hakikatnya. Dan insya Allah semakin menjadikan hati kita menjadi tenang, menjadi semakin insya Allah semakin bersih. Karena apa? Keikhlasan itulah yang tadi tolak ukurnya. Ya. Jadi berbuat baik tidak harus diketahui oleh orang lain. Ya. Berbuat baik tidak harus dipuji oleh orang lain. Dan berbuat baik tidak harus dikasih rapat oleh orang lain. Ya. Karena berbuat baik itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi keikhlasannya di situ. Ya, pernah saya ceritakan ke panjenengan dulu kan. Jadi ada orang yang katakanlah di kantornya sumpek ini dan sebagainya. Ya. Oleh karena itu dalam sebuah kantor itu diterapkan untuk mendoakan kanan kirinya, depan belakangnya atau orang yang lewat kurang lebih selama berapa? Mungkin selama 15 detik sampai katakanlah 1 menit dan lain sebagainya. Ketika ada berarti Allah bahagiakan dia. Semoga dia bahagia, semoga dia beruntung, begitu terus. Walaupun tidak kenal. Ya, akhirnya terjadi di kantor itu sangat menyenangkan. Ya, rasa iri, dengki, mungkin ingin meraih jabatan yang lebih tinggi dan lain sebagainya itu bisa terhempaskan karena menikmati pekerjaan dan mengikhlaskan bekerja. Jadi ikhlas bekerja itu mungkin berat ya bagi orang yang tidak ikhlas. Tapi bagi orang yang ikhlas dia yakin pada Allah. Ya Allah, saya melakukan amanah ini. Saya melakukan pekerjaan ini. Ya misalnya pekerjaan apapun itu, entah yang di pertanian, ya di perguruan ataupun di yang lainnya, saya lakukan pekerjaan dengan maksimal, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Ya, baik keberkahan rizki yang dimakan, keberkahan waktu, dan keberkahan keluarga diberikan anak yang soleh dan solehah. Masya Allah di situ. Jadi pasti Allah akan membalas. Jangan pernah rugi ketika kita dikasih amanah sama ditumpuk-tumpuk katakanlah. Ya. Tapi kita yakin Allah akan membalasnya dengan baik. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, itu yang kita yakin. Bagaimanapun orang menyengsarakan kita, bagaimanapun orang mempelongodo kita, menipu kita dan lain sebagainya, ada Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil, yang tidak akan pernah luput menilai, menimbang, memberikan pahala, memberikan dosa pada siapapun. Jadi enak ya ketika Pak Khotir Meconjang ngangkut tepi, ya Allah, Engkau yang maha kuat, Engkau yang maha segalanya. Apa yang hamba beban berat sekarang ini, berilah kemudahan ya Allah di akhirat kelak, Masya Allah. Berilah kemudahan di alam kubur ya Allah, berikanlah kemudahan ketika mengalami sakaratul maut ya Allah. Wah, itu yang paling utama. Karena apa? Awal dari kesakitan yang luar biasa kata Rasul itu, sakaratul maut itu kan ibaratnya 300 seakan-akan setara dengan 300 bacokan pedang. Ya. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini dengan ikhlas, walaupun berat, itu yakinlah Allah akan ganti dengan kemudahan sakaratul maut. Ya. Karena juga disampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang dolim, ya, orang-orang yang suka menganiaya orang lain, orang yang syirik kepada Allah, dikatakan walau tara idh dhalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairil haqqi wa kuntum an ayati tastakbirun. Alangkah dahsyatnya, alangkah pedihnya bagi para siapa? Bagi para pendolim ketika mengalami sakaratul maut. Begitu malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Jadi seakan-akan dipaksa untuk keluar sendiri nyawanya. Ya, disitulah dia menjerit kesakitan, urat-uratnya, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik ya. Jadi itu balasan bagi para mudzalim ya. Oleh karena itu ketika kita mengetahui balasan Allah itu ada, akhirat itu ada, siksa di kubur itu ada, kita merasa tenang ya. Karena semua Allah balas dengan setimpal, dengan adil, tanpa berkurang sedikit pun atau lebih sedikit pun ya. Ikhwafil rahmati Allah. Amirul Mukminin Abu Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap amal tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapat pahala dari yang dia niatkan. Siapa saja yang hijrah atau ke Madinah untuk mencari ridho Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Siapa saja yang hijrah untuk mencari harta dunia atau perempuan yang hendak dinikahinya, hijrahnya sesuai dengan niatnya
untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya. Jadi dari pelajaran hadis ini adalah para ulama sepakat niat adalah syarat mutlak suatu amal diganjar atau dibalas dengan pahala. Namun apabila niat merupakan syarat sah suatu amal atau perbuatan, mereka berbeda pendapat tentang itu. Ulama kalangan Syafi'iyah berpendapat niat adalah syarat sah suatu amal atau perbuatan yang bersifat pengantar, ya seperti wudu, dan bersifat tujuan seperti sholat. Ulama kalangan Hanafiyah berpendapat niat hanya syarat sah amal atau perbuatan yang bersifat tujuan dan bukan amal yang bersifat pengantar. Yang kedua, niat dilakukan di dalam hati dan tidak ada keharusan untuk lisan, tidak harus. Tapi lebih enak memang lisan. Saya tak niat ke masjid, izin pada keluarga mau masjid, oh ya silakan. Ucapan ya, ini hati juga iya. Ya. Kemudian yang ketiga, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala satu syarat diterimanya amal atau perbuatan. Ya, seperti itu. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan niat yang ikhlas. Ya. Manusia dibangkitkan dari kuburnya pada hari kiamat sesuai niatnya sewaktu wafat. Ya. Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, satu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Nah ini mungkin kita belum tahu ya. Satu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika tiba di suatu tanah lapang, mereka semua dibenamkan ke tanah. Bayangkan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan semuanya? Padahal di antara mereka ada kaum awam yang ikut-ikutan itu ya. Ayo serang Ka'bah. Ikut-ikut semua, mereka tidak tahu. Ada yang cuma orang lari bawa senjata. Ikut-ikutan, ya. Ya Rasulullah, mengapa mereka dibinasakan semua? Padahal di antara mereka ada kaum awam tidak mengerti apa-apa dan orang yang bukan golongan mereka ikut dalam penyerangan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka semua dibinasakan. Kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka. Nah itu. Jadi tidak semuanya mereka niat pengen menyerang, hanya karena norok buntai ya, ikut-ikutan. Itu Ustaz ya. Jadi mungkin ikut-ikutan di situ. Ya. Jadi pelajaran dari hadis ini dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, perhitungan kebaikan dan keburukan berdasarkan pada niat. Ya. Kemudian yang kedua, peringatan untuk tidak berteman dengan orang yang tidak baik supaya tidak ikut-ikutan. Ya. Tapi kalau beliau kemarin malam tahun baru ngajak orang untuk supaya nggak melakukan tindakan yang tidak baik, diajak makan bakar, sudah makan nggak hari ini? Ya. Ramai gitu? Alhamdulillah. Masya Allah. Imam Ustaz, doa ya. Masya Allah. Itu untuk meredam murka Allah, ya, sambil sedekah, bakar-bakar ikan dan berdoa kepada Allah, banyak istighfar, insya Allah meredam murkanya Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Namun semoga kita doakan beliau yang berinvestasi untuk akhirat dan ustaz dan sebagainya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang enggak ternilai ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi sholat mereka, ibadah mereka kan habis dikasih makan pahalanya ikut mengalir terus gitu. Masya Allah. Jadi darah ya, daging. Kemudian yang ketiga dari hadis tadi itu kita dianjurkan berteman dengan orang yang soleh. Alhamdulillah. Kita banyak orang soleh, alhamdulillah. Kemudian yang keempat, berita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara gaib yang wajib dipercaya. Ya. Kita wajib percaya bahwa semua perkara itu akan terjadi seperti diberitakan karena semua yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah wahyu. Ya. Jadi khafillah rahmati Allah. Oleh karena itu, marilah senantiasa kita memperbaharui niat. Ya. Memperbaharui niat seperti sholat, ya, seperti kita bekerja, kemudian kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaharui niatnya. Dan insya Allah dengan niat dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Amin. Amin.